Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bongkar sebuah metode matematika yang Anda minta untuk kita bahas. Sumber utamanya dari video yang penjelasannya jernih banget dari kanal Dr. Trevor Bazzett. Betul. Topiknya metode koefisien tak tentu. Ini alat buat nyelesain persamaan diferensial orde 2. Misi kita kali ini cukup spesifik. Kita nggak cuma lihat langkahnya, tapi bener-bener coba pahami logikanya. Logika di baliknya ya. Iya. Kenapa sih solusinya punya struktur kayak gitu? Terus gimana kita bisa menebak tapi tebakannya cerdas? Dan apa yang kita lakuin kalau tebakan kita kayaknya salah? Ini buat Anda yang pernah lihat sisi kanan persamaan yang nggak nol, terus mikir, oke, terus gimana nih? Tepat sekali. Kita akan fokus ke jenis persamaan yang spesifik ya. Linear, orde 2, dan koefisiennya konstan. Kebanyakan dari kita mungkin udah nyaman sama versi homogennya, di mana sisi kanannya itu nol. Iya, yang itu terasa rapih. Nah, terasa rapi kan? Tapi dunia nyata kan jarang serapi itu. Tantangannya, dan yang bikin ini menarik, justru pas ada sesuatu di sisi kanan. Itu sebuah fungsi, misalnya 3e2t, inilah yang kita sebut persamaan non-homogen. Dan bagian itulah yang jadi fokus kita sekarang. Betul, fungsi di sisi kanan itulah pusat perhatian kita. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Video itu menekankan banget kalau solusi umum untuk persamaan non-homogen ini kita sebut Y sebenarnya gabungan dari dua bagian. Ditulisnya Y sama dengan YH plus YP. Sebelum masuk ke definisinya, saya suka analogi yang disinggung di sana. Seolah-olah YH ini adalah perilaku alami atau denyut jantung sistemnya. Oke. Sementara YP itu responsnya terhadap gangguan dari luar, semacam dorongan gitu. Apa itu cara yang pas buat ngebayanginnya? Itu cara yang sangat pas dan intuitif banget. Coba kita buat definisinya lebih konkret ya. YH atau solusi homogen itu solusi yang kita dapat kalau kita anggap aja sisi kanannya nol. Jadi gangguannya diabaikan dulu. Betul, gangguannya diabaikan dulu. Ini bagian yang mungkin udah Anda kenal, yang ada konstanta C1 dan C2-nya itu. Nah, kalau YP, solusi partikular, ini lebih spesifik. Tujuannya cuma satu, cari satu aja fungsi apapun, yang kalau dimasukin ke persamaan asli, ternyata cocok. Hanya satu. Jadi kalau misalnya saya nemu satu solusi, terus Anda nemu yang lain, bisa jadi dua-duanya binar. Persis. Dan yang menarik di sini, ini sekaligus ngebuktiin kenapa struktur YH plus YP ini kuat banget. Anggap Anda nemu YP1, dan saya nemu YP2. Dua-duanya valid. Oke. Kalau kita hitung selisihnya, YP1, YP2, terus kita masukin ke sisi kiri persamaan, hasilnya pasti nol. Oke. Itu artinya, selisih antara dua solusi partikular manapun, itu sebenarnya adalah sebuah solusi homogen. Makanya, dengan menjumlahkan YH dan 1 YP aja, kita udah mencakup semua kemungkinan solusi yang ada. Gitu. Itu benar-benar ngunci konsepnya. Oke, kerangkanya jelas. Mari kita coba praktekin pakai contoh pertama dari video. Y aksen, 2Y aksen, 3Y sama dengan 3E pangkat 2T. Kayaknya ada 3 langkah utama ya di sini. Langkah pertama, cari YH kan? Benar. Dan ini harusnya udah familiar ya. Kita ambil sisi kirinya, samain dengan 0, Y aksen, 2Y aksen, 3Y sama dengan 0. Dari sini, kita bikin persamaan karakteristik. Yang turunannya diganti jadi pangkat R. Betul. Jadi, R kuadrat, 2R, 3 sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat biasa. Bisa kita faktorkan jadi R3, R plus 1 sama dengan 0. Oke, jadi kita dapat 2 akar. R sama dengan 3 sama R sama dengan min 1. Karena ini 2 akar real beda, kita tahu bentuk solusi homogennya. Jadi, YH sama dengan C1E3T plus C2E minus T. Sip, bagian pertama selesai. Setengah jalan. Nah, sekarang gimana kita ngurusin sisi kanannya? Gimana cara nemuin YP? Nah, disinilah seninya masuk. Metode ini namanya koefisien tak tentu, karena kita bakal bikin tebakan terpelajar, educated guess. Coba lihat sisi kanannya, 3E2T. Oke. Kita tanya ke diri sendiri, fungsi jenis apa yang kalau diturunin lagi, terus dikombinasiin, hasilnya bakal tetap kelipatan dari E2T. Jawabannya, ya pasti fungsi yang bentuknya E2T juga. Masuk akal. Karena turunannya E2T ya E2T lagi, cuma dikali konstanta. Tepat.
Jadi tebakan kita harus mirip banget. Kita tebak YP sama dengan AE2T. Perhatiin, kita nggak peduli dulu sama angka tiganya, kita ganti aja pakai konstanta umum A. Inilah koefisien tak tentu kita. Oke, jadi kita punya tebakan. Sekarang harus diuji. Artinya kita perlu turunan pertama sama keduanya, terus dimasukin lagi ke persamaan awal. Tepat sekali. Prosesnya agak mekanis, tapi penting. Kalau YP sama dengan AE2T, turunan pertamanya YP itu 2AE2T. Turunan keduanya, YP aksen jadi 4AE2T. Oke, bahannya lengkap. Nah, sekarang kita substitusi ketiganya ke sisi kiri persamaan. Mari kita coba. Persamaannya Y aksen-aksen, 2Y aksen, 3Y. Jadi kita masukin 4A E2T, 2A E2T, 3A E2T. Kalau dihitung itu jadi 4A E2T, 4A E2T, 3A E2T. Wah, dua suku pertama hilang. Rapi banget. Benar, itu sering terjadi. Yang sisa cuma negatif 3AE2T. Nah, kita ingat tujuan awal kita. Kita mau sisi kiri ini sama dengan sisi kanan yang asli, yaitu 3E2T. Oh, oke. Jadi kita punya persamaan negatif 3A E2T sama dengan 3E2T. Dari sini kelihatan langsung dong. Negatif 3A harus sama dengan 3. Betul. Yang artinya A sama dengan min 1. Dapet. Jadi solusi partikular kita, YP-nya adalah min E min 2T. Dan langkah terakhir, tinggal gabungin semua. Solusi umumnya jadi Y sama dengan YH plus YP, yaitu Y sama dengan C1 E3T plus C2 E min T plus E min 2T. Selesai. Selesai. Dan di titik ini, ada satu peringatan penting yang sering jadi jebakan. Apa itu? Kalau soalnya ngasih kondisi awal, misalnya nilai Y 0 dan Y aksen 0, buat cari C1 dan C2, Anda wajib pakai solusi umum yang lengkap ini. Jadi gabungan YH dan YP dulu baru dicari konstantanya. Betul. Kesalahan fatal itu kalau nyari C1 dan C2 dari YH doang di awal, terus baru nambahin YP. Itu jawabannya bakal salah total. Selalu gabungin dulu. Itu catatan penting banget. Oke, contoh pertama tadi rasanya mulus banget ya. Saya curiga ada komplikasinya. Saya lihat YH kita lagi, C1E3T plus C2E min T. Gimana kalau sisi kalian persamaannya bukan 3E min 2T, tapi 3E min T? Bentuk itu kan udah ada di YH kita. Nah, Kayaknya itu bakal jadi masalah deh. pertanyaan yang tajam sekali. Anda udah ngantisipasi masalah utamanya. Kalau kita berhadapan sama Y aksen 2 aksen 3Y aksen 3Y sama dengan 3E min T, tebakan naif kita kan sama, YP sama dengan AE min T. Iya. Tapi tebakan ini dijamin gagal, bisa lihat kenapa. Coba pikirin apa artinya E min T itu bagian dari solusi homogen. Artinya, kalau kita masukin E min T ke sisi kiri persamaan, hasilnya pasti 0. Itu kan definisi solusi homogen. Tepat. Jadi kalau kita masukin AE min T, ya hasilnya 0 juga. Tapi kita maunya 3E min T. Nggak akan bisa nyambung. Sisi kirinya seolah-olah nelan tebakan kita. Jadi gimana dong? Nah, kita nggak nyerah. Kita cuma perlu bikin tebakan kita sedikit lebih spesial. Triknya elegan banget dan mungkin ngingetin Anda sama kasus akan berulang. Kita ambil tebakan awal yang gagal, AE min T, terus kita kalikan dengan T. Oh, dikali T. Tebakan baru kita yang benar adalah YP sama dengan ATE minus T. Faktor T tambahan ini yang nyelamatin kita. Mengalikannya dengan T. Oke. Tapi turunannya jadi lebih ribet ya. Mesti pakai aturan perkalian atau product rule. Betul. Aljabarnya jadi sedikit lebih panjang, harus hati-hati. Tapi, seperti yang ditunjukin di video, ada sesuatu yang ajaib terjadi setelah Anda masukin semua dan disederhanain. Apa tuh? Semua suku yang masih ada TE minus T-nya bakal saling habisin, yang tersisa nanti cuma suku-suku yang mengandung E minus T aja. Dan setelah semua aljabar itu, video nunjukin kita dapat persamaan minus 4A E minus T sama dengan 3E minus T. Dari sini, A-nya jadi minus 34. Jadi YP-nya untuk kasus ini adalah minus 34 TE minus T. Dan solusi umum lengkapnya jadi Y sama dengan C1E3T plus C2E minus T minus 34T E minus T. Pelajaran utamanya jelas banget. Sebelum mulai nurunin, cek dulu tebakan Anda. Tumpang tindih nggak sama YH? Betul. Tumpang tindih nggak sama salah satu suku ya? Kalau iya, kalikan T.
Kalau masih tumpang tindih, kaliin T lagi. Jadi T kuadrat. Terus aja sampai nggak ada duplikasi. Jadi ini bukan nebak-nebak asal ya, ada aturannya. Coba kita rangkum panduannya. Kalau sisi kanannya bukan eksponensial, misalnya polinomial, kayak T kuadrat, tebakan kita apa? A T kuadrat aja gitu. Pertanyaan bagus. Ternyata nggak sesederhana itu. Kalau sisi kanannya T kuadrat, turunannya kan T. Turunan berikutnya konstanta. Biar semua bisa saling ngilangin, tebakan Anda harus mencakup keluarga polinomial lengkap dari derajat itu. Maksudnya? Jadi untuk T kuadrat, tebakan yang benar itu AT kuadrat plus BT plus C. Perlu semua suku pangkat yang lebih rendah juga. Ah, masuk akal. Biar ada semua bahannya buat diatur. Terus gimana sama yang paling aneh? Sinus atau kosinus? Misalnya sisi kanannya cuma sin 4T. Nah, ini yang paling sering ngejebak. Mungkin Anda mikir tebakannya A sin 4T aja. Tapi coba pikirin turunannya. Turunan sinus kan kosinus. Turunan kosinus, sinus lagi. Oh, ya, mereka saling terkait. Betul. Kalau tebakan Anda cuma ada sinus, pasti turunin muncul kosinus yang nggak bisa Anda ilangin. Jadi meskipun sisi kanan cuma punya sinus, Anda harus ngundang dua-duanya. Tebakan yang benar selalu kombinasi keduanya. A sin 4T plus B cos 4T. Oke, jadi aturannya buat eksponensial, tebak eksponensial. Buat polinomial, tebak polinomial lengkap. Buat sinus atau kosinus, tebak kombinasi sinus dan kosinus. Dan di atas semua itu, selalu cek tumpang tindih sama YH. Anda ngerangkumnya dengan sempurna. Dan ada satu aturan lagi. Aturan kombinasi. Kalau sisi kanan itu penjumlahan atau perkalian dari bentuk-bentuk tadi, tebakan Anda juga harus mencerminkan struktur itu. Kayak contoh rumit di akhir video itu, Y double aksen plus 2Y aksen plus 3Y sama dengan T kuadrat plus 3E pangkat min T cos 4T. Sisi kirinya sama, YH-nya tetap. Tapi sisi kanannya penjumlahan dua hal, berarti tebakan kita juga penjumlahan dua tebakan. Tepat sekali. Kita urus satu-satu. Buat bagian T kuadrat, tebakannya A plus BT plus CT kuadrat. Oke, Buat bagian kedua, 3E pangkat min T cos 4T, ini kan perkalian eksponensial dan kosinus. Tebakannya harus mencerminkan itu dan juga aturan sinus-kosinus. Jadi, tebakannya DE pangkat min T cos 4T plus EE pangkat min T sin 4T. jadi YP kita itu gabungan monster itu, A plus BT plus CT kuadrat plus DE pangkat min T cos 4T plus EE pangkat min T sin 4T. Wow, itu ada A, B, C, D, E, 5 koefisien tak tentu. Nyari kelimanya kayaknya. Pesta aljabar yang panjang. Betul, pesta aljabar. Dan itu deskripsi yang akurat banget. Ini nunjukin kekuatan sekaligus batasan metode ini. Secara konsep, dia sistematis dan kuat. Tapi secara praktek, aljabar buat nemuin 5 koefisien itu bisa brutal. Disinilah kita mulai menghargai peran komputer. Tapi pemahaman manusianya itu buat nyusun tebakan yang benar di awal. Tepat sekali. Komputer cuma ngitung apa yang kita suruh. Oh ya, ngomong-ngomong buat bagian E min T cos 4T itu, kita nggak perlu kaliin T kan? Walaupun ada E min T di situ yang juga ada di YH. Pertanyaan yang sangat detail. Jawabannya nggak perlu. Karena suku di YH itu E min T doang. Sedangkan di sisi kanan, itu E min T yang dikalikan dengan cos 4T. Ah, jadi beda. Karena ada cos 4T itu, keseluruhan fungsinya jadi beda. Jadi nggak ada tumpang tindih langsung. Nggak perlu pengali T. Kita lihat outputnya, sisi kanan, terus kita tebak inputnya, YP-nya, dengan aturan-aturan spesifik. Betul. Semuanya dibangun di atas struktur dasar Y sama dengan YH plus YP. Tepat. Dan kalau kita mundur sebentar, ini lebih dari sekedar latihan aljabar. Persamaan diferensial itu kan bahasa buat modelin alam semesta. Rangkaian listrik, getaran jembatan, ayunan pendulum. Dalam banyak model ini, YH itu perilaku alami sistemnya. Sisi kanan yang non-homogen itu adalah gaya eksternal, dorongan di ayunan, sinyal listrik yang masuk. Metode ini ngasih kita cara buat ngitung respon totalnya. Ini ngebawa kita ke pemikiran penutup yang menarik banget. Tadi kita lihat kasus khusus. Pas frekuensi gaya paksa eksternal, kayak E cocok sama salah satu frekuensi alami sistem di Y. Hasilnya, solusinya perlu pengali T tambahan. Ya, Faktor T ini, secara matematis, bikin amplitudenya tumbuh seiring waktu.
Dalam fisika, fenomena ini namanya terkenal banget. Resonansi. Benar sekali. Resonansi itu saat gaya eksternal kecil, kalau frekuensinya pas, bisa menghasilkan respons yang luar biasa besar. Mendorong ayunan di ritme yang pas, bikin ayunannya makin tinggi. Angin dengan frekuensi pas bisa ngeruntuhin jembatan. Betul, suara penyanyi opera bisa mecahin gelas. Semua itu manifestasi fisik dari pengalit T yang kita lihat di aljabar tadi. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah ini. Dengan koneksi antara aljabar dan fenomena fisik ini, contoh apa lagi di dunia nyata yang bisa Anda pikirkan, di mana perilaku sebuah sistem berubah drastis pas sebuah input cocok dengan ritme alaminya. Ini jembatan yang indah antara matematika di kertas dengan efek-efek kuat yang ngebentuk dunia di sekitar kita.